Shalom adik-adik. Damai di hati. Shalom. Iya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik-adik, di hari Minggu ini, hari Minggu 25 Juli tahun 2021, kita masih lagi diberi kesempatan untuk beribadah anak sekolah minggu, Ars Jemaat, dan tentunya kita beribadah dari rumah masing-masing. Enci ada di gedung gereja, adik-adik mengikuti ibadah lewat ibadah live streaming. Adik-adik, kita bersyukur pada Tuhan, kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Nah, saat ini kita akan memulaikan ibadahnya. Mari kita persiapkan hati kita. Adik-adik yang ada di rumah, Encik jemput untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, pagi hari hingga malam hari. Dan yang kedua, Yesus dalam rumahku. Adik-adik yang ada di rumah, disilakan duduk. Dan saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita akan berdoa pembukaan. Dan doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Sefanya Sumampo. Dalam persiapan doa, kita menyanyi bersama-sama, Suaramu Kudengar. Supaya ku di Golgota
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menibakan kami di rumah gereja. Pada saat ini kami akan berdoa, biarlah ibadah ini Engkau tuntun dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah masih ada sukacita? Nah, adik-adik kita mesti semangat. Walaupun masa pandemi saat ini torang masih beribadah lewat ibadah live streaming, tapi torang harus semangat karena torang yakin bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena kita anak-anaknya, kita adalah anak-anak yang istimewa. Dan saat ini adik-adik Encik jemput lagi sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan 2 lagu berturut-turut. Aku istimewa dan dunia boleh katakanku tak berarti. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Silakan duduk kembali dan saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita akan berdoa bersama. Doa akan dibawakan oleh teman kita Karen Pangalila dan dalam persiapan kita menyanyi bersama-sama Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bimbing kami semua. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca Alkitab. Adik-adik
Siapkan itu Alkitab masing-masing. Kita siap untuk baca Alkitab. Namun sebelum torang baca Alkitab, bolehkah Enci undang adik-adik yang di rumah untuk sekali lagi berdiri? Torang masih menyanyi lagi satu lagu, Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, srek, srek, srek. Lalu ku baca, firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sinari hatiku, berbuah, 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 Adik-adik, saat ini sama-sama kita membuka Alkitab di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Dan adik-adik, untuk cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat dari visual. Kitab Hakim-Hakim. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya
Katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, Benar. Lalu kata Manoah, Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu. Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. tetapi jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan, yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel.
Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama membaca Alkitab dan kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan lewat visual yang sudah kita lihat tadi bersama. Nah, adik-adik, cerita tadi orang sudah dengar sama-sama, orang sudah lihat dengan judul Simson. Adik-adik, mari orang jadi seperti Simson masa kini yang orang mengandalkan kekuatan dari Tuhan, bukan mengandalkan orang kekuatan sendiri. Karena hanya Tuhan yang dapat orang andalkan, yang mampu untuk memberikan pertolongan dan perlindungan untuk torang semua. Apalagi di saat ini, di dalam torang sama-sama menghadapi masa pandemi COVID-19. Adik-adik, menyambut cerita firman Tuhan tadi, mari kita menyanyi bersama-sama Jalan Serta Yesus. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus, dan persembahan akan dijemput oleh encik dan engku yang ada di kolom ataupun di upah masing-masing. Adik-adik, sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi bersama-sama persembahanku pada hari ini. Adik-adik, di saat ini orang akan menutup rangkaian ibadah kita dengan doa tutup, dan doa tutup akan disampaikan oleh Enci Eva Kodongan Sarjana Teologia, dan dalam persiapan doa kita menyanyi bersama-sama Yesus Sahabatku.
besarlah kasih-Mu, sahabatan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatan Tuhanku. Ya, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, dan untuk itu mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk kasih, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan, sekalipun kami hanya di rumah saja. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kami boleh menaikkan doa dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh mendengarkan cerita Alkitab yang mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami telah memberikan persembahan, Engkau berkati setiap persembahan yang telah diberikan maupun yang akan kami berikan melalui enci-enci dan engku-engku. Engkau berkati semua yang akan kami berikan, sehingga semuanya boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa untuk kami semua yang boleh beribadah di saat ini. Berkati kami sebagai anak-anak dalam menjalankan setiap aktivitas kami, entah kami bermain, belajar, bahkan kemanapun kami pergi dan berada, biarlah tetap ada dalam lindungan kasih Tuhan. Kau berkati keluarga kami, mama, papa, kakak beradik, oma, opa, sanak, saudara kami, biarlah selalu ada dalam lindungan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kesejahteraan, kedamaian yang berasal daripada Tuhan saja. Kau berkati juga untuk enci-enci, engku-engku yang boleh melayani kami, biarlah diberikan kesatuan hati dalam melayani Engkau, dalam segala keadaan dan situasi yang ada di saat ini. Tuhan, saat ini kami bergumul juga dengan keadaan masa pandemi, tetapi kami percaya bahwa kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, tidak terbatas dengan situasi dan keadaan, dan kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Engkau menghindarkan kami dari sakit, penyakit, virus, bakteri apapun, sehingga kami boleh aman dalam lindungan kasih Tuhan. Sepanjang perjalanan hidup kami di hari ini Tuhan, kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan, segala aktivitas kami, keseharian kami di hari ini kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, kalau di pagi hari ini kita semua sudah boleh sama-sama mengikuti ibadah anak sekolah minggu harus jemaat, walaupun hanya lewat ibadah live streaming. Enci ada di gedung gereja, adik-adik ada di rumah masing-masing, namun kita percaya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita akan tutup ibadah di pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, Enci undang sekali lagi yang terakhir untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Dalamnya hati
adik-adik dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Ibadah kita di saat ini sudah selesai. Dan tentunya tidak bosan-bosannya Inci ingatkan adik-adik yang ada di rumah, bahkan dimanapun adik-adik berada, kita selalu harus menjaga kesehatan kita, rajin cuci tangan, makan makanan sehat dan bergizi, jaga jarak, menghindari kerumunan banyak orang, dan kita harus selalu memakai masker. Salam sehat, 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 sehat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu.